Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lambau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dengan NIM 19040100117 Prodi dari Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai profit perusahaan dari perusahaan fashion sport, yaitu Nike. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Nike. Nah, produk sepatu pakaian olahraga Nike ini sering kita dengar dengan slogan Just Do It. Nah, berbasis dari nama Dewi Yunani kuno yang berarti kemenangan, itu Nike didirikan pada tahun 1964 ketika atlet sekaligus pengusaha Oregon bernama Philip Nike ini itu menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek-merek luar lainnya seperti Adidas maupun Puma, yang kemudian mendominasi pasar dari Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang itu lebih murah karena tenaga kerja yang ada di Jepang itu terbilang murah. Terus Nike itu mulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion atletik, di mana penjualannya itu secara perlahan tetapi meningkat secara drastis. Nah, pada tahun 1970-an, Nike dan perusahaan yang mengembangkan sepatu ini itu melihat awal revolusi jogging dan memulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari ini menjadi sebuah fashion dan menarik semua orang, baik dari itu kalangan anak-anak maupun dari hingga dewasa bisa memakainya. Terus selanjutnya pada tahun 1979 itu Nike telah menguasai pasar setengah pasar dari Amerika Serikat dan dengan pendapatan itu mencapai kurang lebih sekitar 149 juta US dollar. Namun secara mendadak itu pada tahun 1980-an posisi perusahaan dari Nike ini tampaknya tak tergoyahkan. Namun secara mendadak muncul serangan dari pihak saingan, yaitu Reebok. Nah, pada tahun 1990-an Nike kembali memimpin perusahaan, terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang mendukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan. Terus sampai sekarang Nike masih mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam sepatu olahraga dan merupakan pemain penting dalam pakaian maupun itu aksesoris dari berbagai macam olahraga. Terus etos perusahaan Nike itu adalah melibatkan dedikasi yang kuat untuk olahraga dan kebugaran. Perusahaan dari Nike itu ingin dilihat dalam kata-kata yang sebagai young, American, and high-tech, devoting a lot of attention to reach and develop. Terus bagaimana Nike di Asia? Nah, terlepas dari eksperimen singkat namun tidak berhasil dengan manufaktur Amerika Serikat, Nike selalu dibuat di Asia. Awalnya itu di Jepang, kemudian di Korea Selatan dan juga Taiwan, dan baru-baru ini di Cina maupun Asia Tenggara. Nike memulai produksi di Korea Selatan dan Taiwan itu sekitar tahun 1972 karena tertarik oleh tenaga kerja rumah di sana dan segera bergabung dengan perusahaan lain termasuk Adidas dan Reebok. Tetapi Nike kemudian memulai langkah lebih jauh. Alih-alih memiliki pabrik sendiri, mereka dikontrak produk lokal di Korea maupun di Taiwan. Sebagai perusahaan bos Nike, yaitu Philip Nike,
itu mengatakan tidak ada nilai pasti dalam membuat suatu hal. Nilai tersebut akan ditambahkan oleh penelitian yang cermat dengan inovasi dan pemasaran. Nah, pada tahun 1980-an, Nike mencoba membuat produksi di China dalam kemitraan dengan perusahaan milik negara, tapi hal ini malah mendatangkan sebuah bencana. Nike lantas memindahkan investasinya ke Taiwan. Nah, pada akhir 1980-an, dengan adanya pengolakan buruh di Korea Selatan, peningkatan tingkat upah dan hilangnya kontrol dari tempat kerja oleh otoritas Korea telah membuat negara tersebut menjadi kurang menarik bagi investor, baik itu asing maupun dalam negeri. Yang mulai mencari lokasi lain yang lebih menyenangkan, Nike lantas memindahkan operasi mereka ke Thailand Selatan dan Indonesia. Nike memproduksi sepatu juga pakaian atletik seperti celana pendek, kemeja, jaket, baju pelindung, gelang, tas bungkus, kaos dan kaos kaki juga dijual oleh Nike. Slogan Nike dengan yaitu Just Do It itu telah menempatkan mereknya di benak konsumen melalui pengenalan produk dan alat promosinya yang digunakan di seluruh dunia. Manajemen hubungan pelanggan itu dari Nike itu berfokus pada hubungan jangka panjang yang bermakna dan bukan keuntungan langsung dengan pelanggan. Cara Nike membangun merek yang kuat yang pertama dengan menggunakan teknologi baru seperti sebelumnya ada Nike Plus dan Nike Digital Sport. Terus yang kedua menyesuaikan dengan kebutuhan audiens, dan yang ketiga tetap teguh pada rasa tujuannya. Mereka mengatakan semakin banyak hal yang berubah, semakin mereka tetap sama. Dalam mengembangkan perusahaannya, Nike merancang sedemikian rupa dari segi merchandising plans-nya. Karena produk Nike ini itu juga berhubungan dengan fashion, maka akan mempengaruhi oleh perubahan selera dan gaya hidup, apalagi tren zaman sekarang. Selain itu, Nike juga akan memperkirakan penjualan untuk semua gaya dasar dan mode yang mengembangkan strategi yang menjadi perusahaan Nike bisa menjadi tetap sepopuler hingga sampai saat ini adalah karena Nike selalu menyesuaikan dengan apa yang sedang menjadi tren saat ini. Karena itu sangat penting bagi Nike untuk terus menganalisa perkembangan pasar yang khususnya pada kalangan remaja. Nike selalu menginovasikan produk dari tahun ke tahun hingga mereka dapat menyediakan berbagai pilihan jenis sepatu, desain, warna maupun kegunaannya. Nah, Nike menggunakan penetapan harga berbasis nilai. Jadi harga yang diberikan Nike kepada pelanggan itu sesuai dengan nilai yang diberikan. Nah, strategi penetapan harga ini itu sangat berfungsi untuk Nike karena mereka mempromosikan bisnis mereka setiap iklan sebagai yang teratas dalam hal ini. Selain itu, strategi lain yang digunakan Nike adalah menetapkan harga tersegmentasi. Jadi, Nike juga menyesuaikan harga produk mereka sesuai dengan target pasar mereka. Terus, variasi sepatu yang dihasilkan dari Nike itu memiliki berbagai macam pilihan yang menarik, dari yang mahal hingga yang standar. Untuk menjadikan perusahaan Nike ini menjadi besar dan sepopuler sekarang itu dibutuhkan strategi promosi yang tepat untuk dilakukan. Nah, dalam hal ini Nike banyak menggunakan cara untuk mempromosikan produknya melalui dari menggunakan advertising, personal selling, direct marketing, sales promotion, dan juga public relation. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.